Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini adalah materi tentang teks hasil observasi. Apa itu teks hasil observasi? Ya, benar. Teks hasil observasi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan suatu objek yang sudah kalian amati. Tujuan teks hasil observasi adalah mengatasi suatu persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan metode atau teknik yang terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang efektif. 4. Melakukan pengawasan. Dan yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Di sini adapun fungsi-fungsi teks hasil teks observasi. Yang pertama, melaporkan hasil dari tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan dan pemecahan masalah. Yang ketiga, sarana untuk dokumentasi. Dan yang keempat, memberikan sumber informasi yang faktual. Struktur di teknik hasil observasi adalah yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, penjelasan atau deskripsi, dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum adalah pembuka dalam teks hasil observasi yang biasanya isinya adalah kucing adalah apa. Misalnya kamu mengamati sepeda motor. Sepeda motor adalah alat transportasi kendaraan. Sedangkan penjelas atau deskripsi, di situ kamu mendeskripsikan suatu benda yang sudah kamu amati secara terperinci. Misalnya, sepeda motor yang saya miliki adalah sepeda motor Beat, warnanya hitam dan sebagainya. Sedangkan deskripsi manfaat atau kesimpulan di situ berisikan manfaat apa barang yang sudah kalian amati. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu objektif, faktual, dan sistematif. Apa itu objektif? Objektif merupakan laporan disusun secara faktual sesuai dengan objek yang kita amati. Sedangkan faktual merupakan laporan disusun secara fakta sesuai dengan pengamatan. Sistematik merupakan laporan disusun secara urut dan saling berkaitan. Jenis dan unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Jenis teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 2, yaitu teks observasi normal dan teks hasil observasi non-formal. Teks hasil observasi non-formal, bahasa yang digunakan tidak formal seperti teks hasil observasi formal. Contohnya, kita membuat teks laporan pengamatan kepada sepeda motor, itu termasuk tidak formal. Sedangkan yang formal, misalnya kita mengamati sebuah tumbuhan dari mulai biji hingga tumbuh dan berbuah, itu yang dinamakan teks hasil laporan formal. Unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, menggunakan frasa nomina untuk mendeskripsikan objek. Dan yang kedua, menggunakan kata kerja aktif alami seperti bertelur, merayap, dan memangsa. Yang ketiga, menggunakan kata kerja rasional yang menjelaskan objek. 4. Menggunakan kata konjungsi. Apa kata konjungsi? Kata konjungsi adalah kata penghubung dalam sebuah kalimat. Yang kelima, menggunakan kalimat utama. Dan yang keenam adalah menggunakan kalimat ilmiah. Contohnya, definisikan, terus habitat, terus karnivora, herbivora, itu adalah kata ilmiah. Adapun langkah-langkah dalam menyusun teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, membuat judul. Yang kedua, membuat kerangka. Yang ketiga, menyusun teks yang sudah kalian buat kerangkanya tadi. Dan yang keempat, meneliti kembali kalimat-kalimat yang sudah kalian rangkai supaya menjadi laporan hasil teks observasi yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.